kita namanya permingguan online di bagas Guru HKJP Jalan Bilbon. Lumubi dihamu dengan Allah sope mandoroti permingguan online di Kuriawat. Imannya dengan kamari bata. Topik minggu patungon dum trim tapis. Pajojong bagas nama tua membangun keluarga bahagia. Kapuji matuaka marembe mahita.
roham bagas donganmu dan jadi hadiahan di roham dongan saripe di donganmu. Marang nakosona bahwa marang nakosona buru-buru, marang lumbuna, marang budana, marang dia pe ugasa mi donganmu. Otak ido sahakna atau rak mami lububu mahita tuan debata ale tuan debata saya parubui mahami manggal hampar ukapit ni. Amin. Mari kita Iman mata surat di ende di baru mamukamai siang ayat
firma sa hojaya itu. Ujama terhubung tapai firma di bakasan surat tadi. Isido ulani ibana nama naik sian alaunan jalan mata pusatyan tu hasukan di rohana dituruni au temanis au menungguli kolong roham. Bos di situ dia nak tahu. Di situ di tubuh nama rokok. Baik mau somotikin sa tubagasan roham. Somotikin sa tuboto umum. Ay tunagogo do roa ahoroni somondogo ni hamakia tahe. Tunajorut do dipanggil buang naik. Somonjorut ni banuato tahe. Nara-narana do somon nara nyabi, somon tilak sian Jehovah. Rope aka aib magudan dan terbarossa angoroa awangani. Jaladan marau aka barang aib. Tumsurape olu sadabawa mangaleo nasa harta piniokna di jaluna baik kami niroa akoroni nyan. Dan peduli ibadah di sini. Ido sahatna. Martua do akan aku mangion akan dibata jala na upioksa. Amin. Mari kita. Dan yang akan mendatangkan kebaikan di tengah hidup kami.
Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui COVID-19, agar kami mengintrospeksi diri, mengkoreksi dosa dan kejahatan kami, dan melakukan pertobatan, sehingga kami meninggalkan kejahatan kami. Kami juga bersyukur bahwa kami mempunyai waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Kami juga bersyukur bahwa anak-anak kami dapat bersekolah di rumah. Kami juga melakukan ibadah yang unik. Engkau mengingatkan kami kepada jemaat-Mu mula-mula, di mana mereka beribadah dan melakukan berkat dari rumah. Sehingga Tuhan, rumah jemaat-Mu semua kini berkumandang suara dan pujian kepada-Mu. Sehingga rumah-rumah kami menjadi rumah ibadah dan rumah doa. Itu hanya untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk warta gereja yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan semua memberkati. Untuk anak yang lahir, itu akan mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Terlebih Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Dan secara khusus kami berdoa untuk Opung Tomibo Panjaitan dari sektor 19. Sekarang Tuhan, beliau sedang berbaring sakit. Oleh sebab itu angkat Tuhan penyakitnya dan berikan kesembuhan kepadanya. Kami juga Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah kami terima sampai pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, ketika kami kurang percaya atas kedaulatan-Mu, bahwa Engkau Allah yang satu-satunya yang harus kami sembah, yang berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap kehendak-Mu untuk semua ciptaan-Mu. Kami juga Tuhan mohon ampun daripada-Mu ketika kami khawatir akan hidup kami, sehingga kami memakai akal pikiran kami sendiri, kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Kami Tuhan tidak datang kepada-Mu untuk mohon pertolongan pada-Mu, supaya Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Kami juga Tuhan menaikkan sembah kami untuk bangsa Indonesia dan semua bangsa-bangsa di dunia. Kiranya Tuhan memberikan pikiran yang baik serta kepintaran untuk semua pimpinan-pimpinan negara, supaya kami Tuhan dapat lepas dari badai COVID-19 yang saat ini mendera dan menghancur leburkan hidup kami, budaya, ekonomi, bahkan banyak pengangguran. Semua Tuhan itu hanya kami berserah kepada-Mu, supaya Engkau Tuhan yang mencampuri semua kegiatan ini, sehingga kami bisa terlepas dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, para dokter, dan semua relawan. Mereka mungkin kekurangan bahan pelindung yang begitu sangat terbatas. Kiranya Tuhan yang mencukupkan mereka. Biarlah mereka Engkau berkati dari orang-orang yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan berkat yang Engkau sampaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kiranya berkati mereka Bapa. Terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar Engkau urapi, sehingga firman-Mu sampai kepada kami dan termeteraikan di hati kami. Sebab firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami untuk hidup lebih baru dan setiap hari akan baru. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami sampai Tuhan kepada belas kasihan. Kiranya Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ketiga tertulis dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis, kita diperhadapkan pada suatu tatanan harmonisasi dalam hidup kekeluargaan sebagai orang Kristen. Suami, istri, dan anak. Itulah yang disebut dengan single family. Saya ulangi, suami, istri, anak. Tetapi joint family itu adalah orang tua, mertua, keluarga di luar dari diri kita. Sehingga urat nadi dari kehidupan orang Kristen itu adalah single family. Apa yang kita lihat di dunia nyata pada saat-saat now ini adalah berdasarkan dari buah dari single family. Apa yang kita nikmati adalah hasil dari tatanan kehidupan rumah tangga itu sendiri terhadap rumah tangga di sekitar kita. Bila secara nyata kita melihat pada saat ini, tidak jarang anak itu adalah sebuah masalah dalam kehidupan rumah tangga. Sering kita melihat anak itu tak seirama dengan apa yang diharapkan keluarga. Kita melihat di zaman now keanehan yang luar biasa. Kalau kita melihat televisi, tidak jarang ada anak yang rela membunuh orang tuanya. Tidak jarang ada anak yang menyakiti orang tuanya. Tidak jarang saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, masalah sosial penyakit di masyarakat juga diawali dari tatanan kehidupan dalam keluarga itu sendiri. Kita tidak bisa menutup mata sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus tersentak pada minggu ini. Mengapa banyak kenakalan remaja? Pada minggu-minggu ini kita melihat di mana-mana, di daerah kita ini saja ada yang tawuran, ada yang kejar-kejaran, sampai orang tua takut untuk
melewatinya. Penyakit sosial masyarakat adalah, saudaraku yang dikasihi Yesus. Yang kedua, maraknya perselingkuhan. Tidak hanya kaum yang jarang bergereja selingkuh. Bahkan banyak kita lihat yang aktif di dalam gereja melakukan hidup yang berselingkuh. Padahal selingkuh itu adalah dosa. Tidak jarang juga rumah tangga itu menghadapi perceraian. Mungkin saudaraku yang dikasihi Yesus, karena dasarnya belum kokoh, belum permanen untuk membentuk rumah tangga Kristen. Oleh karena itu, orang tua jangan keburu untuk menikahkan anaknya. Tetapi peranan gereja hari ini, mari orang tua berbenah diri, mengisi sebagai contoh teladan buat anaknya. Banyak lagi masalah, banyak lagi penyakit zaman now. Di tengah-tengah maraknya narkoba, kita telah melihat tidak jarang pemuda itu sendiri terlibat di dalamnya. Sehingga dengan sentuhan narkoba dan sejenisnya merusak cara pandang yang positif. Oleh karena itu, dalam memilih saudaraku pasangan hidupmu, haruslah diawali dengan doa. Jangan tertarik dengan dompetnya, jangan tertarik dengan penampilannya, dan jangan tertarik pula dengan perawakannya. Tetapi mari lihat apa imannya. Itulah dasar pernikahan orang Kristen. Rumah tangga haruslah dibangun di dalam satu dasar iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tidak jarang saudaraku yang dikasihi Yesus pada zaman now, orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya, darah dagingnya, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Mengapa? Maaf, itu salahnya di dapur masak rumah tangga. Firman hari ini menyapa. Rumah tangga itu hancur, rumah tangga itu berantakan, mungkin karena orang tua menganggap uang adalah segalanya. Bila saudara bekerja, mungkin yang dipergumulkan adalah uang. Padahal sebenarnya khotbah kita minggu yang lalu, Tuhan telah mempersiapkan apa yang kita butuhkan bila kita ingat menyembah Dia. Pada saat ini kita harus merenung dan merenung. Sebaiknya lah rumah tangga Kristen itu teladan. Dan jangan pernah melihat rumah tangga orang sebagai contoh. Tetapi rumah tangga Kristen itulah sebagai contoh, anutan di tengah-tengah kehidupan. Karena Yesus mengajarkan rumah tangga yang harmonis adalah yang diceraikan oleh kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus cukup tegas dalam nats ini tentang aturan-aturan. Anak itu adalah orang ketiga. Maaf, mari lihat. Anak itu adalah orang ketiga. Jangan Anda mengasihi anak Anda, tetapi tidak mengasihi suami Anda. Jangan mengasihi anak Anda bila suami tidak mampu mengasihi istrinya. Anak itu ada
Karena suami mengasihi istrinya, istrinya mengasihi suami. Maaf saudaraku yang dikasihi Yesus. Sehingga firman Tuhan hari ini menyadarkan, jangan pernah menganggap yang satu terhadap yang lain adalah objek dalam kehidupan bisnis ataupun kepentingan ekonomi. Hari ini diperhadapkan tentang aturan-aturan, pola-pola. Sebagai orang Kristen itu harus dan mau untuk belajar kembali sebagai pola yang disebut dengan rumah tangga idaman. Ayat yang ke-18. Yang pertama sekali dinasehati Paulus adalah istri, bukan suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Banyak pada zaman now istri tidak pernah lagi tunduk kepada suami. Molongau tibbo pacarianna, itu digedek-gedek na nama suamina. Padahal suami itu adalah, biarpun itu kurang dalam pemahaman intelektual, dia tetap kepala dalam rumah tangga. Jangan pernah menyalahkan, karena itu adalah sumber dosa. Seorang istri haruslah tunduk kepada suaminya sebagaimana tunduk kepada Tuhan. Istri idaman adalah istri yang takut akan Tuhan. Mau lemar mem akka istrina, badang idaman ni dah. Dang sorry padai. Tetapi istri yang tunduk kepada suami adalah karena perintah Tuhan. Maka seorang istri itu adalah bagian dari hidup suami. Sehingga dia disebut ayat 18. Tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi unang olo istri makata suami nate. Au hiadu hubege istri imada amat taki molonga modum dang bobiau modum marukor sagogo-gogona. Untuk apa orang tahu? Rahasia mdedok keluargam. Gak usah orang tahu. Imada anggo suami ki solo mangaliak kepeng. Ipaboho tu halak gabeliak kepeng. Tak mungkin. Itu rahasia rumah tangga. Jangan pernah seorang istri buka cerita kepada orang lain. Itu rahasia. Bila suamimu melakukan kesalahan, itulah kesalahanmu. Itu yang ayat 18. Jangan pernah cuci tangan. Tunduklah kepada suami sebagaimana yang seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dalam tradisi Yahudi, kalau seorang suami itu melihat ada celah dalam istrinya, sehingga ada haknya untuk menceraikan. Itu latar belakangnya nats ini. Jadi ada hak seorang suami untuk berpoligami, memilih selera. Apa nama ngulon molonga metu alam roado kan? Adong inatay lambagak daw lamar keru do. Tetapi orang Kristen harus diperhadapkan bahwa cinta bukan karena wajah. Cinta bukan karena penampilan, tetapi cinta adalah karena kasih dari Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan pernah tertarik dengan make up-nya. Jangan pernah tertarik dengan salonnya. Tetapi tertariklah
dari ciri hidupnya yang terdalam dalam dirinya. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mengapa demikian? Ayat 19. Karena dalam tradisi orang Yunani, tadi tradisi Yahudi. Dalam tradisi orang Yunani, seorang wanita itu bisa menceraikan suaminya. Ada haknya. Sehingga ayat 19 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, nanti dia selingkuh. Ayat 19. Kasihilah. Jadi sa sitong na hamu kaamay, dongani hamu inat tatu gereja asa nang selingkuh. Malolala di jabu do hamu dang beto hamu ana masa. Jadi unak kita dung betua merasa cemburu, itu buta. Tak pantas manusia cemburu-cemburuan. Firman Tuhan ayat 19, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan pernah berlaku kasar terhadap dia. Kan kasar itu karena melakukan, dan kasar misalnya masih songgah, dan ini dok nak. Ayang go hatan itu hatai bagas do terjemah honot. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mari renungkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini konsepnya bukan kesalahan anak-anak amang, bukan kesalahan anak-anak inang, bukan. Ini kesalahan orang tua. Macam mana anak menaati Anda padahal Anda tidak punya bobot. Ini persoalan. Sedohono mahormat, alay nanggo memudai dakyaho. Mana mungkin? Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam tu. Kalau dulu anak berantem, kan anak berantem, tiok maju pinggol ni dong amin, holan ditinggok ke ton berbeda do. Wanang disurak guar ni bapak nah. Etor matopar do. Nama bapak nang gosonari, ngado iba namang guar-guari bapak na kan? Siapa nama bapak mu siya na? Anggo na jolo, hola di surat si marsiranggut margedap. Iya dulu. Gosonari dang be, mengapa? Ngaung malotong anak kon marbahasa Inggris. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai orang tua, bila ada keluh kesah anakmu, tetapi pedulilah, peduli. Najolo molo di bel-bel guru anak nah, ima, ala ni jugulmu dehin na doang ko najolo, ala ni jugulmu. Anggo sonari di bel-bel guru, basa lang ito aparhoin na. Isu do ketua anak na ito lao bapak na marbeda, marsiranggu do guru na. Najolo enak. Sekarang merna anak na do marbeda, ngado bapak na marsiranggu muse. Ujung na omak na tu omak na marsijanggula, bapak na tu bapak na marsiranggut, anak na tu anak na ujung na sahuta kelompok-kelompok. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai jemaat Kristen, iman Andalah tolok ukur keberhasilan rumah tangga. Bukan intelektual, bukan cara pandang saudara, bukan rasio saudara. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Zaman now ditantang seorang ayah harus punya iman dalam mengajar kepada anaknya. Jangan pernah menyakiti. Menyakiti bukan berarti mangalicing, bukan. Menyakiti berarti bukan mamastap, bukan. Menyakiti di sini artinya tidak pernah kita peduli dengan anak kita. Tidak pernah kita merasa diri itu adalah anak kita. Ini ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Alai unang ulului. Adong do ya song ni nama rumah tangga mulai dana ada kia hugo tilina marbe
Molo nga marumah tangga holan na merbedai ma. Ay di songga inatane man na. Mamaku aja nggak pernah dimarahi aku nagabe merengek. Lawa marumah tangga songoni. Seorang ayah merengek-merengek. Jangan pernah ay anak tunduklah kepada Bapa. Bapa memberi pengajaran. Bila Bapa melarang saudara, jangan pernah sakit hatimu dan dendam. Itu hala Kristenate. Jangan pernah. Bila ayah memukul kamu, hai anak-anak, katakan terima kasih Bapa. Unang gabe parmaran setelah tua. Inilah ayat 21. Hai Bapa, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita lewat Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 untuk pajongjong bagas nomor 2. Kolose 3 mengajari kita untuk membangun keluarga yang bahagia. Anon di joma akasitua naong majalo fungsi-fungsi di huriaon. Hamuna aka ama dohot ina keluarga berdiri di depan. Ikuti suami Anda, ikuti istri Anda. Unang amata situa hamu pemberontak. Itu salah. Unang do inata burjutu gereja hamu lalak di lapo tuak. Tidak ada. Eskanasida no berkamuna, nama Anda ada di dalamnya. Itu luar biasa do. Periode 2020-2024. Nama Anda ada di dalamnya, di SK-nya. Alanido molo lau melayani Tuhan. Ini renungan kita. Anda harus seirama untuk memuliakan Tuhan. Ay molo salalaka amatay pa hingot. Ido tong. Molo lao-lao inatay tuja buni halak dang dingot be mangalopa paingot tamang unang pasobu-sobu. Molo so dingot inatay be martangiang paingot akamang. Ale hamu pe amay molo gabe dang iboto hamu be rotu partanyangan Allah hamu dipengot unang gabe sibolison renungat ta sadarion. Hai istri tunduklah, hai suami kasihilah, hai anak ama tunduklah kepada bapak. Tabunenya te molo pola suami istri anak rakmangan. Inilah renungan kita untuk para pelantikan kita untuk periode 2020-2024. Seorang istri berhasil di tengah-tengah gereja ini. Ingat karena dorongan suami. Seorang suami bohape jago si Hitler tanpa didorong istri dia lemah. Keberhasilan kita tergantung pada komitmen rumah tangga. Ate, jadi ama mari dukung ina. Molo ina no yang parhalado raju mitotong doho ibu rumah tangga te. Unang gabe kepala rumah tangga. Itu renungan kita hari ini. Membangun rumah tangga yang bahagia. Amin. Martang yang meta. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bahwa sisi-sisi dasar kehidupan ini untuk mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga itulah yang memperkenalkan nama-Mu ya Tuhan kepada generasi yang baru. Sehingga bila keluar dari rumah itu, mereka juga bercerita tentang apa yang ada di rumah itu. Bila seorang ayah dan ibu mau bercerita Alkitabiah kepada anaknya, anaknya juga pasti bercerita kepada temannya tentang apa yang didengar dari orang tuanya. Karena bagi anak idola yang tak ada duanya adalah orang tua. Orang tua itu adalah super baginya.
Bila orang tua mengatakan yang salah, maka yang salah itu pasti diwariskan. Bila orang tua menceritakan yang benar itu pasti diwariskan. Sehingga lewat minggu ketiga setelah Trinitatis ini, Tuhan telah memberi anugerah kepada kami agar rumah tangga kami menjadi bahagia. Berkati fungsi-fungsi yang telah terpilih dalam periode HKBP Jalan Deli dan Falukuro saat ini untuk 2020-2024. Agar suami-suami, istri-istri, dan anak takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Taparade may deta laos jongjong mahita. Martang yang mahita. Ale debata manamina di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggado na saulibasa na maulutus. Upasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalara moti. Asa hupar hasak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw medito nga tonga ni huriyam do di portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajonmo, say saut malo maniroham di benua tongoso na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togi honto pangujunan, palua mahami sian pangat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhi na tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhi na tuho
cala di pasorhon damena tu todim.